Salam. Puji Tuhan, kita bersyukur sampai hari ini kita boleh ada oleh karena anugerah Tuhan. Bapak Ibu, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, terlebih dahulu kita satu di dalam doa. Terpujilah Engkau Bapa yang kami sembah dalam Yesus Kristus. Kami bersyukur oleh karena anugerah Tuhan kami boleh memasuki tahun 2022. Terima kasih Tuhan, dan saat ini kami rindu untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tolong kami Bapa supaya firman-Mu menguatkan, meneguhkan, dan memberkati kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu, mari kita sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan di dalam 1 Samuel pasalnya yang ke-7 ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya antara Mispa dan Yesana. Ia menamanya Ebenezer. Katanya, sampai di sini Tuhan menolong kita. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, tema renungan kita pada saat ini adalah Ebenezer. Sampai di sini Tuhan menolong kita. Kita bersyukur kita bisa melewati tahun 2021. Itu semua karena anugerah Tuhan. Kurang lebih 2 tahun kita sudah menghadapi masa pandemi yang begitu sulit. Namun kita bersyukur oleh karena perjuangan para pemerintahan kita sehingga mereka bisa menanganinya. Walaupun masih ada virus yang terus ada, dan kita bersyukur karena pemerintah cepat menanggapinya dan cepat menanganinya. Kita bersyukur kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kita juga bersyukur karena kita bisa memasuki tahun 2022. Itu sebuah anugerah Tuhan yang Tuhan percayakan bagi kita. Saat ini kita melihat firman Tuhan ini bagaimana Samuel mengingat kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan yang luar biasa. Di mana di dalam ayat yang ke-12 ini kita melihat bahwa Samuel mengambil batu dan mendirikannya antara Mispa dan Yesana. Samuel mendirikan batu itu artinya bahwa dia mendirikan sebuah batu mengingatkan bahwa pertolongan Tuhan itu sungguh boleh dirasakan pada masa yang lalu. Mereka menghadapi perjuangan demi perjuangan dan Tuhan sudah menolong mereka. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, kalau kita melihat bahwa bangsa Israel sedang mengalami masalah yang begitu luar biasa. Filistin, orang-orang Filistin sedang mengejar-ngejar mereka, sedang berusaha untuk membinasakan dan membunuh mereka. Namun oleh karena pertolongan Tuhan, mereka merasakan kebaikan Tuhan, sehingga sebuah ungkapan syukur mereka, Samuel mendirikan batu untuk mengingatkan bahwa sampai hari ini Tuhan menolong mereka. Sampai di sini Tuhan sudah memberkati, Tuhan sudah menolong, Tuhan sudah melepaskan dan membebaskan mereka dari tangan-tangan orang Filistin. Nah, kalau kita melihat bagaimana mereka merasakan pertolongan Tuhan, ada 3 hal rahasia yang dilakukan oleh Samuel dan bangsa Israel untuk menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan ketika menghadapi orang-orang Filistin, ketika mereka menghadapi bangsa Israel yang mengejar-ngejar mereka, yang berusaha untuk membinasakan mereka. Maka ada 3 hal yang mereka lakukan dalam hidup mereka. Yang pertama yaitu mereka mengandalkan Tuhan di dalam hidup mereka. Di dalam ayat yang ketiga dikatakan demikian. Lalu berkatalah Samuel kepada seluruh kaum Israel demikian, jika kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, maka jauhkanlah para Allah asing dan para Asitoret dari tengah-tengahmu, dan tunjukkanlah hatimu kepada Tuhan dan beribadahlah hanya kepadanya, maka ia akan melepaskan kamu dari tangan orang Filistin. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, Samuel mengingatkan bangsa Israel supaya mereka sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Kalau kita melihat bangsa Israel ini jatuh bangun di dalam dosa, jatuh bangun di dalam mengiring Tuhan. Ketika mereka mengalami kemenangan demi kemenangan, maka mereka lupa bahwa pertolongan Tuhan itu yang membawa mereka mengalami kemenangan, sehingga mereka kembali kepada kepercayaan nenek moyang mereka. Mereka menyembah kepada para Allah asing, mereka menyembah kepada para Asitoret
yang membawa mereka jauh dari hadapan Tuhan. Sehingga Samuel mengingatkan bangsa Israel supaya mereka berbalik kepada Tuhan. Mereka sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Mereka sungguh-sungguh berharap dan percaya hanya kepada Tuhan saja. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, bangsa Israel ini kadang-kadang mereka menyembah kepada Allah-Allah lain. Mereka menyembah kepada para patung. Mereka menyembah kepada para asitoret. Mereka tidak sungguh-sungguh menyembah kepada Allah. Sehingga Samuel mengingatkan mereka supaya mereka berbalik kepada Tuhan. Supaya mereka menunjukkan, menyatakan dan menyerahkan hati mereka hanya kepada Tuhan Yahweh saja, yaitu Allah yang benar, Allah yang menciptakan, Allah yang memelihara dan memberkati kehidupan mereka, supaya mereka mengalami pertolongan Tuhan, sehingga kemenangan demi kemenangan menjadi bagian mereka. Maka di dalam Yeremia pasalnya yang ke-17 ayatnya yang ke-7 dikatakan, orang yang mengandalkan Tuhan akan diberkati Tuhan. Maka Samuel mengingatkan mereka supaya mereka mengasihi Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, ketika kita mengandalkan Tuhan, maka kesulitan apapun yang kita hadapi, Tuhan akan memampukan kita untuk melewatinya. Tuhan akan menolong dan menyertai kita, karena pertolongan Tuhan itu tidak terbatas dengan ruang dan waktu. Karena kasih Tuhan itu tidak pernah berubah, dulu, sekarang, hingga selama-lamanya. Kasihnya kekal. Ya, kasihnya begitu ajaib. Oleh karena itu, untuk menjalani tahun 2022 ini, mari andalkan Tuhan, percaya sungguh-sungguh kepada Dia yang memberikan kita kehidupan dan yang menjamin kehidupan kita untuk menikmati hidup yang kekal. Hal yang kedua, rahasia bahwa mereka mengalami pertolongan Tuhan, yaitu mereka menjalin persekutuan mereka dengan Tuhan. Mereka membangun persekutuan dengan Tuhan. Persekutuan dengan Tuhan ini sangat penting di dalam kehidupan umat Tuhan. Sehingga di dalam ayat yang ke-7 dikatakan, ayat yang ke-8, lalu kata orang Israel kepada Samuel, janganlah berhenti berseru bagi kami kepada Tuhan Allah kita, supaya Ia menyelamatkan kami dari tangan orang Filistin itu. Bangsa Israel sadar betul bahwa persekutuan mereka dengan Tuhan itu yang membawa mereka semakin mengasihi Tuhan, semakin mengalami penyelamatan, semakin mengalami kebaikan Tuhan. Sehingga bangsa Israel menyerukan kepada Samuel bahwa teruslah berseru kepada Tuhan supaya kami mengalami penyelamatan daripada Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, mari bangunlah persekutuan dengan Tuhan melalui mezbah keluarga, melalui persekutuan secara pribadi kepada Tuhan. Pagi hari atau kapan saja, bangunlah persekutuanmu kepada Tuhan. Karena itu yang mengingatkan kita bahwa tanpa Tuhan kita ini tidak ada apa-apanya. Tanpa Tuhan kita tidak bisa menjalani hidup di depan. Tapi dengan pertolongan daripada Tuhan, maka apapun itu yang terjadi, kesulitan apapun itu yang terjadi, apapun yang kita akan hadapi, Tuhan akan menolong kita. Sehingga wujud persekutuan mereka itu, mereka berdoa di hadapan Tuhan, mereka berpuasa di hadapan Tuhan sebagai tanda mereka merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kekuatan mereka tidak membawa kemenangan demi kemenangan, tetapi hanya Tuhan Allah Yahweh itu yang melepaskan mereka dari tangan-tangan orang Filistin. Bagi kita juga pada saat ini, Bapak Ibu Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita tidak tahu apa yang terjadi dalam tahun 2022 ini. Tapi apapun itu situasi kondisi yang ada, bangunlah persekutuan dengan Tuhan melalui mezbah keluarga, melalui doa-doa kita, melalui persekutuan satu dengan yang lain, supaya hubungan kita dengan Tuhan semakin erat, semakin kita memahami kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Hal yang ketiga, Bapak Ibu Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, rahasia mereka mengalami pertolongan Tuhan, yaitu mereka mempersembahkan korban bagi Tuhan. Di dalam ayat yang ke-8, ya, ayatnya yang ke-10 dikatakan, sedang Samuel mempersembahkan korban bakaran itu,
Majulah orang Filistin berperang melawan orang Israel. Tetapi pada hari itu Tuhan mengguntur dengan bunyi yang hebat ke atas orang Filistin dan mengacaukan mereka sehingga mereka terpukul kalah oleh orang Israel. Bapak ibu saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, mempersembahkan korban bakaran. Kalau dulu ketika mereka datang di hadapan Tuhan, maka mereka membawa korban, ya, apakah itu kambing, ya, apakah itu domba. Mereka membawa yang terbaik bagi Tuhan, ya. Mereka mempersembahkan korban kepada Tuhan sebagai ucapan syukur mereka kepada Tuhan, sebagai ungkapan bahwa mereka mengandalkan Tuhan, mereka percaya kepada Tuhan. Saat ini apa yang kita persembahkan kepada Tuhan? Harta kita boleh, apa yang kita miliki boleh, tetapi sesungguhnya yang harus kita persembahkan kepada Tuhan adalah hati yang tulus mengasihi Tuhan. Hati kita ini kita persembahkan untuk memuliakan Tuhan. Sehingga ketika kita mempersembahkan hati kita, maka apapun yang kita miliki, apapun yang kita perbuat, apapun yang kita pikirkan, yang kita katakan, itu sungguh-sungguh mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan. Tujuannya hanya menyenangkan Tuhan, tujuannya hanya memuliakan Tuhan, tujuannya hanya menyembah kepada Tuhan, bukan untuk menyenangkan diri kita sendiri. Bapak ibu saudaraku yang kasih dalam Tuhan, persembahkanlah hidupmu kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup, sebagai persembahan yang memuliakan Tuhan. Sehingga apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, tujuannya untuk memuliakan dan mengagungkan Tuhan. Dan itu yang Tuhan inginkan kita lakukan dalam kehidupan kita. Untuk mengalami pertolongan Tuhan dan mengingatkan bahwa tanpa Tuhan kita tidak ada apa-apanya. Persembahkanlah hidupmu kepada Tuhan. 3 hal yang harus kita lakukan untuk menjalani tahun ini, mengawali tahun ini, yaitu andalkan Tuhan. Ketika kita mengandalkan Tuhan, maka Tuhan akan terus memimpin, Tuhan akan terus menolong, Tuhan terus memberikan kita kekuatan, kemampuan, sehingga apapun itu kesulitan, kita bisa melewatinya. Orang Israel bisa mengalahkan bangsa orang-orang Filistin dengan pertolongannya daripada Tuhan. Dan yang kedua, terus bangun persekutuan dengan Tuhan, ya. Jangan hanya ketika kita senang, jangan hanya ketika kita diberkati kita menjalin hubungan kita dengan Tuhan, tetapi dalam kondisi apapun bangun persekutuan dengan Tuhan. Ambil waktu memuji dan memuliakan Tuhan lewat doa-doa kita, lewat persekutuan rumah tangga, lewat komsel yang ada dalam gereja, maupun persekutuan-persekutuan yang lainnya. Bangunlah persekutuan dengan Tuhan. Dan yang ketiga, persembahkanlah hatimu kepada Tuhan sebagai korban bakaran yang memuliakan dan mengagungkan Tuhan. Sehingga percayalah, menjalani tahun 2022 ini Tuhan akan menolong dan memberkati kita. Jangan takut, jangan bimbang, jangan gentar, karena Allah yang kita sembah di dalam Yesus Kristus adalah Allah yang hidup, yang terus memberkati dan menyertai kita, karena Dia tidak pernah berubah. Manusia bisa berubah dari yang setia menjadi yang tidak setia, dari yang taat menjadi tidak taat. Tetapi Yesus yang kita kenal sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita adalah tidak pernah berubah. Di dalam Ibrani pasalnya yang ke-13, saya membacakannya bagi kita. Ibrani pasal yang ke-13. Ibrani pasal yang ke-13 ayatnya yang ke-5 dan ayatnya yang ke-8. Dikatakan demikian. Ayat ke-5b, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu dengan yakin kita berkata, Tuhan adalah penolong, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Ketika kita mengandalkan Tuhan, maka kita tidak perlu takut terhadap siapapun yang hendak membinasakan hidup kita ini, karena pertolongan kita adalah Tuhan. Dalam ayat ke-8, Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Dia tidak pernah berubah. Pertolongan Tuhan juga tidak pernah berubah. Ebenezer, sampai di sini Tuhan menolong kita, dan sampai selama-lamanya Tuhan akan menolong kita. Sehingga janjinya di dalam Yesaya 41 ayat yang ke-10 dikatakan, jangan takut sebab aku menyertai engkau.
Jangan bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Bapak ibu saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jalanilah dan melangkahlah di dalam tahun 2020 ini dengan keyakinan Tuhan menyertai kita. Tuhan akan membimbing kita. Dia akan menopang kita, memegang tangan kita dengan tangannya yang perkasa, dengan kekuatan yang daripadanya. Bapak ibu saudaraku yang kasih dalam Tuhan, pertolongan Tuhan itu sungguh luar biasa. Pertolongan Tuhan kita yang begitu ajaib adalah ketika Yesus datang ke dunia ini, mati dan bangkit untuk membebaskan kita dari dosa-dosa kita, untuk menyelamatkan jiwa kita. Dan sampai selama-lamanya dia akan menyelamatkan kita. Di dalam dia kita mendapatkan hidup yang kekal. Dan pertolongannya, janjinya, kalau dia berkata ya, tetap dia sampai selama-lamanya. Yakinlah dan percayalah kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang menguatkan, meneguhkan iman kami. Tolong kami Tuhan untuk mengingat bahwa Engkau Allah yang Ebenezer. Sampai di sini Tuhan menolong kami. Dan biarlah itu mengingatkan kami terus bahwa Engkau adalah penolong kami yang sejati. Bapa, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Berkati bangsa kami, berkati pemerintahan kami. Engkau Tuhan yang memberikan keamanan. Engkau Tuhan yang memberkati aparat TNI dan kepolisian, supaya mereka sungguh-sungguh memberikan keamanan di tengah-tengah bangsa kami. Berkati gereja-gereja Tuhan, anak-anak Tuhan dimanapun berada, supaya tetap menjadi berkat, menjadi saluran berkat bagi bangsa kami, bagi sesama, bahkan bagi gereja, bahkan di tengah-tengah rumah tangga. Terima kasih Tuhan, kiranya berkat damai sejahtera daripada Tuhan, kasih setia di dalam Yesus Kristus, penyertaan dalam bimbingan kuasa Roh Kudus, menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.